Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azila Sazwana, mahasiswa dari program studi Sosiologi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Fadila, SPD, MPD. Adapun judul materi yang akan saya sampaikan adalah yang pertama proposal kegiatan, yang kedua proposal penelitian, dan yang ketiga laporan ilmiah. Melalui video ini, saya akan menjelaskan pengertian, ciri-ciri, serta sistematika dari ketiga jenis dokumen tersebut secara singkat, jelas, dan mudah dipahami. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan menambah pemahaman bagi kita semua. Terima kasih. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang proposal kegiatan, proposal penelitian, dan laporan ilmiah. Ketiga dokumen ini merupakan bagian penting dalam dunia akademik karena digunakan sebagai alat perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan atau penelitian. Meskipun sama-sama berbentuk dokumen tertulis, masing-masing memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda. Oleh karena itu, perlu dipahami pengertiannya secara tepat. Nah, yang pertama adalah proposal kegiatan. Proposal kegiatan adalah dokumen tertulis yang memuat rencana pelaksanaan suatu kegiatan yang disusun secara sistematis, terstruktur, dan rinci. Proposal ini bertujuan untuk menjelaskan maksud, tujuan, serta teknis pelaksanaan kegiatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar memperoleh persetujuan, izin, dukungan, atau pendanaan. Proposal kegiatan berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan sekaligus alat komunikasi formal antara penyelenggara dan pihak pemberi dukungan. Yang kedua ada proposal penelitian adalah dokumen tertulis yang berisi rancangan penelitian ilmiah yang akan dilaksanakan secara sistematis dan terarah. Proposal ini disusun sebelum penelitian dilakukan dan berfungsi sebagai pedoman kerja peneliti, serta sebagai syarat memperoleh persetujuan akademik dari dosen, pembimbing, atau lembaga terkait. Dan yang ketiga, laporan ilmiah. Ini adalah dokumen tertulis yang menyajikan hasil penelitian atau kegiatan ilmiah yang telah dilaksanakan. Laporan ini disusun secara sistematis, objektif, dan berdasarkan data empiris sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah atas kegiatan atau penelitian yang dilakukan. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan ciri-ciri dari proposal kegiatan, proposal penelitian, dan laporan ilmiah. Nah, penjelasan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik masing-masing dokumen agar dapat dibedakan secara jelas. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan ciri-ciri dari proposal kegiatan. Yang pertama, disusun sebelum kegiatan dilaksanakan sebagai bentuk perencanaan awal. Nah, yang kedua, bersifat sistematis dan terstruktur, mengikuti urutan penulisan yang jelas. Yang ketiga, menggunakan bahasa baku dan formal sesuai kaidah bahasa Indonesia. Yang keempat, bersifat persuasif, bertujuan meyakinkan pihak pembaca agar memberikan dukungan. Yang kelima, membuat informasi yang lengkap dan rinci seperti tujuan, waktu, tempat, anggaran, dan susunan panitia. Yang keenam, bersifat realistis dan dapat dilaksanakan sesuai kemampuan penyelenggara. Yang ketujuh, memiliki tujuan dan manfaat yang jelas bagi peserta maupun lembaga terkait. Nah, yang kedua, ciri-ciri proposal penelitian. Yang pertama, bersifat ilmiah dan akademik sesuai kaidah penelitian. Yang kedua, disusun secara sistematis, logis, dan terencana. Yang ketiga, memuat rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Yang keempat, dilengkapi landasan teori dan kajian pustaka yang relevan. Yang kelima, menggunakan metode penelitian yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keenam, menggunakan objektif dan faktual tidak berdasarkan opini pribadi. Yang ketujuh, memiliki kebaruan atau kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Yang kedelapan, menggunakan bahasa baku dan sitasi ilmiah secara konsisten. Nah, kita masuk ke yang tiga, yaitu ciri-ciri laporan ilmiah.
Yang pertama disusun setelah kegiatan atau penelitian selesai dilaksanakan. Yang kedua, bersifat objektif dan faktual berdasarkan data yang diperoleh. Yang ketiga, menggunakan bahasa ilmiah yang formal dan lugas. Yang keempat, memuat hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Yang kelima, disusun secara logis dan runtut. Yang keenam, dilengkapi data pendukung seperti tabel, grafik, atau diagram bila diperlukan. Yang ketujuh, menghindari unsur subjektivitas dan plagiarisme. Nah, kali ini saya akan menjelaskan contoh dari proposal kegiatan, proposal penelitian, dan laporan ilmiah. Nah, yang pertama, proposal kegiatan. Contoh proposal kegiatan dapat ditemukan pada proposal seminar, lomba, atau bakti sosial yang disusun oleh organisasi mahasiswa. Proposal tersebut diajukan kepada pihak fakultas atau sponsor sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, serta permohonan dukungan dan pendanaan kegiatan. Nah, kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, yaitu proposal penelitian. Contoh proposal penelitian adalah proposal skripsi yang disusun oleh mahasiswa dan diajukan kepada dosen pembimbing. Proposal ini digunakan sebagai pedoman penelitian serta sebagai syarat untuk memperoleh persetujuan sebelum penelitian dilaksanakan. Nah, kita masuk ke contoh yang ketiga, yaitu laporan ilmiah. Nah, contoh laporan ilmiah berupa laporan akhir penelitian skripsi atau laporan hasil penelitian lapangan. Laporan ini disusun setelah seluruh proses penelitian selesai sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah atas kegiatan yang telah dilakukan. Nah, sebagai penutup, semoga materi tentang proposal kegiatan, proposal penelitian, dan laporan ilmiah ini dapat menambah wawasan dan membantu kita semua dalam menyusun dokumen akademik secara lebih tepat dan terarah. Dengan pemahaman yang baik, setiap proses perencanaan hingga pelaporan dapat berjalan sesuai kaidah yang benar. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone. Thank you Elmar.